Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Egy Ramadi Dwi Anathaya. Saya akan sedikit mempresentasikan dari elemen utama. Yang pertama ada titik. Titik adalah salah satu yang menunjukkan entitas kedudukan dan posisi. Titik menandakan sebuah posisi di dalam ruang. Secara konseptual, titik tidak memiliki panjang, lebar maupun ke dalam, dan oleh sebab itu sifatnya statis. Dan berikutnya ada dua titik. Dua titik menghubungkan mereka meskipun titik-titik tersebut memberikan panjang tertentu terhadap garis. Lebih dalam lagi, dua titik menunjukkan sebuah sumbu tegak lurus terhadap garis yang mereka gambarkan dan menempatkannya secara simetris. Dan berikutnya ada garis. Sebuah titik bila ditarik dan dipanjangkan akan membentuk sebuah garis. Garis adalah sebuah bentuk geometri yang dilukis oleh sebuah titik yang bergerak. Garis merupakan suatu elemen seluruh formasi konstruksi visual. Berikutnya ada bidang. Bentuk dasar merupakan karakteristik mengidentifikasi sebuah bidang. Ia ditentukan oleh kontur garis yang menunjukkan batas-batas sebuah bidang. Karena persepsi kita terhadap bentuk akan terdistorsi akibat sudut perspektif yang mengecil, maka kita bisa melihat bentuk dasar dari sebuah bidang yang sesungguhnya hanya jika kita melihat secara frontal. A. Bidang atas kepala. Bidang atas kepala bisa jadi adalah bidang atap yang membentang dan melindungi ruang interior sebuah bangunan, elemen iklim, atau bidang langit-langit yang bentuk permukaan penutup daripada ruang atasnya. B. Bidang dinding. Bidang dinding karena orientasinya yang vertikal, sifatnya di dalam lingkup pandang kita yang normal, serta memegang peran yang penting dalam pembentukan dan penutup sebuah bidang arsitektural. Dan yang kecil, bidang dasar. Bidang dasar dapat berupa sebuah bidang lantai dasar yang berfungsi sebagai fondasi fisik dan dasar visual bentuk bangunan. Dan berikutnya ada volume. Sebuah bidang yang diperpanjang ke arah selain arah naturalnya akan menjadi sebuah volume. Secara konseptual, volume memiliki 3 dimensi: panjang, lebar, dan ke dalam. Berikutnya ada bentuk. Bentuk dalam sebuah istilah konstruktif yang memiliki beberapa makna yang bisa merujuk pada sebuah penampilan eksternal yang dapat dikenali, seperti kursi atau tubuh manusia yang mendudukinya. Macam-macam bentuk. Bentuk dasar. Garis luar karakteristik atau konfigurasi permukaan sebuah bentuk yang khusus sebagai bentuk tambahan bagi bentuk dasar. Bentuk-bentuk memiliki sifat visual sebagai berikut. Yang pertama ada ukuran, yang kedua warna, dan yang ketiga ada tekstur. Bentuk-bentuk juga memiliki sifat yang paling menentukan pola dan komposisi elemen-elemen. Di antaranya ada yang pertama posisi, yang kedua ada orientasi, dan yang ketiga ada inersia. Bentuk-bentuk dasar yang utama. Lingkaran. Lingkaran adalah suatu sosok yang terpusat berarah ke dalam dan pada umumnya bersifat stabil dan dengan sendirinya menjadi pusat dari lingkarannya. Dan yang kedua ada segitiga. Segitiga menekankan stabilitas jika diletakkan pada salah satu sisinya. Segitiga merupakan sebuah figur yang luar biasa stabil. Dan yang ketiga ada bujur sangkar, sebuah figur bidang yang memiliki 4 sisi yang sama panjangnya dan 4 buah sudut yang tegak lurus. Bujur sangkar melambangkan si murni dan si rasional.
Bentuk-bentuk solid primer. Yang pertama ada bola, merupakan sebuah bentuk yang terpusat dan sangat berkonsentrasi. Kedua ada tabung, sebuah solid yang dihasilkan dari perputaran sebuah persegi pada salah satu sisinya. Yang ketiga ada kerucut, sebuah solid yang dihasilkan dari sebuah perputaran sebuah segitiga siku-siku pada salah satu sisinya. Transformasi bentuk. Yang pertama transformasi dimensional. Suatu bentuk dapat transformasikan dengan cara merubah salah satu atau lebih dimensinya dan tetap mempertahankan identitasnya sebagai anggota sebuah bentuk. Yang kedua ada transportasi subtraktif atau pengurangan. Suatu bentuk dapat transformasikan dengan cara mengurangi sebuah volumenya. Yang ketiga ada transformasi aditif atau penambahan. Suatu bentuk dapat ditransportasikan dengan penambahan elemen-elemen pada volumenya. Transformasi dimensional. Sebuah bola dapat transformasikan dengan sembarangan sejumlah bentuk seperti telur ataupun lepis dengan cara memanjangkan di sepanjang sebuah subu. Yang kedua ada sebuah limas dapat ditransformasikan dengan cara mengubah dimensinya dasarnya, memodifikasi ketinggian puncaknya, atau memiringkan tumbuh yang tadinya vertikal. Sebuah kubus dapat transformasikan dengan bentuk-bentuk primitif yang serupa dengan cara memedakkan atau memanjangkan tinggi, lebar, dan keadaannya. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan Om Santi 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 Om.